Hai Hai teman-teman. teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Latar belakang Perang Korea 1950 sampai 1953 yaitu karena adanya perbedaan ideologi antara komunis bagi Korea Utara dan kapitalis bagi Korea Selatan, sehingga terjadi penyelesaian wilayah yang dibatasi oleh garis paralel ke-38. Meskipun masing-masing pemimpin Korea ingin melakukan reunifikasi secara paksa atau kekerasan demi memperluas pengaruhnya, perang yang terjadi antara kedua negara ini merupakan dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Meskipun demikian, bukan berarti kedua negara lepas dari konflik dan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1950 bukan menjadi jaminan berakhirnya perang antara kedua kubu Korea. Kronologi konflik. Perang dimulai pada tanggal 27 Juni 1950. Tentara Korea menyeberangi paralel ke-38 yang merupakan wilayah Korea Selatan di pagi hari. Beberapa jam setelah kejadian tersebut, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selanjutnya mengeluarkan sebuah resolusi 83. Resolusi ini merupakan rekomendasi dari negara anggota untuk memberikan dukungan militer ke Korea Selatan pada tanggal 27 Juli 1950. Hal ini membuat pihak dari Uni Soviet menyimpulkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan intervensi bersenjata di Korea atas nama Korea Selatan. Sementara itu, Korea Utara kemudian memulai perang pembebasan terhadap negaranya. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan invasi udara dan darat dengan pasukan sebanyak 200.000 lebih. Invasi yang dilakukan kemudian berhasil menguasai beberapa wilayah dan objek penting di beberapa wilayah seperti Chungcheon, Kaesong, Ongjin, dan Uijeongbu. Dalam perang saudara tersebut, Korea Utara lebih siap karena memilih banyak tentara terlatih dan didukung dengan peralatan perang yang cukup memadai. Sementara di pihak Korea Selatan hanya memiliki beberapa ribu tentara saja dan dengan peralatan yang jauh lebih sedikit dibanding Korea Utara. Meski demikian, Korea Selatan mendapat dukungan bantuan dari Amerika Serikat yang menjaga negara itu dari serangan Korea. Angkatan Darat Pasukan Amerika Serikat berhasil menahan serangan tentara Korea Utara yang bermaksud merebut kota. Tokoh yang terlibat dalam konflik yang pertama Syngman Rhee, yang kedua Kim Il-sung, yang ketiga General Douglas MacArthur, yang keempat Harry S. Truman, yang kelima Dwight D. Eisenhower, yang keenam Mao Zedong, yang ketujuh Joseph Stalin. Dampak peperangan yang berlangsung membuat dampak yang luar biasa. Hal ini karena terjadi pengeboman terus-menerus di wilayah Korea Utara. Langkah yang harus diambil Korut kemudian mengajukan perundingan gencatan senjata pada 10 Juli 1951. Perundingan ini berlangsung di Korea Utara bagian selatan, tepatnya kota Kaesong selama kurun waktu 2 tahun. Dalam perundingan ini kemudian dibentuk pengurus dari pihak negara-negara yang netral, Komisi Repatriasi. Akhirnya pada 27 Juli 1953, AS Republik Rakyat Cina dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan Syngman Rhee menolak menandatanganinya, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Walaupun secara resmi perang ini belum berakhir sampai saat ini, untuk itu ibarat api dalam sekam, perang antara saudara Korea tersebut sewaktu-waktu bisa meletus kembali. Sebagaimana beberapa tahun lalu, konflik kedua negara kembali memanas lantaran perselisihan tenggelamnya kapal. Meski dapat mereda, namun peperangan lagi-lagi bisa muncul kembali sewaktu-waktu. Solusi dalam menangani konflik. Upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan maupun negara-negara aliansi melalui diplomasi multi-track untuk menciptakan perdamaian. Menurut Johan Galtung, perdamaian merupakan situasi yang mengarah kepada tidak adanya kekerasan secara personal maupun struktural. Keadaan membawa rasa persaudaraan dan terbebasnya dari rasa takut. Dengan dialog yang dibuka, bukan hanya berpatok pada negosiasi bilateral,
namun juga melibatkan multilateral dan aktor non-pemerintah lainnya untuk menunjang perdamaian di semenanjung Korea. Ketika perdamaian sudah terwujud, bukan hal yang mustahil Korea Selatan dan Korea Utara dapat bersatu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Imelda Fitria Irawan. Saya Maya. Terima kasih.